Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS golongan 3 PPSDM Regional Bandung Angkatan 26 kelompok 4 yang beranggotakan Riani Putri Pertiwi SKM, Yuliarni SPD, Vika Zuldanora SPI, Willy Azhari SPI. Kali ini kami akan menganalisa isu kontemporer atau proxy war. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Terdapat 3 isu proxy war yang teridentifikasi terjadi di Indonesia. Yang pertama, pro kontra vaksin COVID-19. Kedua, menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online, dan pornografi. Ketiga, penyebaran berita hoaks. Selanjutnya, isu tersebut dianalisis menggunakan metode USG, yaitu urgensi atau mendesak, seriousness atau kegawatan, dan growth atau pertumbuhan. USG adalah analisis pemecahan isu atau masalah dengan skala prioritas antara 1 sampai 5. Interval penentuan prioritas ini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Sangat kurang mendesak, sangat kurang gawat, sangat lambat. 2. Kurang mendesak, kurang gawat, kurang cepat. 3. Cukup mendesak, cukup gawat, dan cukup cepat. 4. Mendesak, gawat, dan cepat. 5. Sangat mendesak, sangat gawat, dan sangat cepat. Dari ketiga isu yang telah saya paparkan di atas, ada isu pro kontra vaksin COVID-19, menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online dan pornografi, dan penyebaran berita hoaks yang telah dianalisis menggunakan USG dengan keterangan yang paling berisiko tinggi adalah yang nomor 2, yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online, dan pornografi dengan kriteria urgensi 5, seriousness 5, dan growth 4 dengan total skor 14. Dan isu tersebut menjadi isu prioritas yang perlu dicari penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis isu dengan menggunakan metode pentahelix. Analisis metode pentahelix ini ada beberapa elemen yang digunakan. Yang pertama itu G atau government, itu pemerintah. Yang kedua akademik atau dunia pendidikan. Yang ketiga itu bisnis atau dunia usaha. Yang keempat itu community atau lembaga masyarakat. Dan yang terakhir itu ada media. Isu proxy war yang kita bahas yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online, dan pornografi. Pada elemen government yang terjadi adalah kurang tegasnya penerapan peraturan hukum tentang narkotika. Belum ada hukuman yang tegas mengenai game online dan situs pornografi. Selanjutnya pada elemen akademik yang terjadi itu peran akademis baik orang tua dan pendidik yang sangat besar menentukan arah hidup generasi muda saat ini. Pada elemen bisnis yang terjadi itu adalah game online ini sendiri merupakan salah satu bisnis yang memberikan pajak kepada negara cukup besar. Yang keempat pada elemen lembaga masyarakat yang terjadi itu bebasnya komoditas game online dan situs pornografi di kalangan masyarakat dan berkembang menjadi budaya. Dan yang terakhir yang kita bahas pada elemen media yang terjadi itu adalah bebasnya akses game online dan situs pornografi serta masih maraknya kampanye narkotika, game online, dan pornografi yang diselipkan pada setiap media perfilman dan musik video luas yang bebas diakses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis Fishbone. Setelah melalui metode USG dan pentahelix, kita dapatkan salah satu masalah utama pada proxy war yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online, dan konten pornografi. Pada teknik analisis Fishbone ini kita
mendapatkan 4 metode. Yang pertama itu ada mesin atau teknologi, yaitu perangkat yang memadai atau komputer. Yang kedua, gadget di arah modern yang semakin canggih. Yang kedua ada metode, yaitu penyimpangan pergaulan dan brainwash atau pencucian pola pikir. Yang ketiga ada material atau informasi, yaitu beberapa situs yang belum diblokir oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu ada yaitu kurangnya pendidikan. Inilah suatu poin yang dapat menghancurkan generasi muda dengan narkotika, game online, dan konten pornografi. Dengan metode SWOT metrik ini, SWOT merupakan singkatan dari S itu strength kekuatan, W itu weakness kelemahan, O itu opportunities peluang atau kesempatan, dan T itu threats atau ancaman. Dari analisis hasil SWOT ini, kita bisa menemukan strategi-strategi berdasarkan aspek-aspek tersebut. Yang pertama penggabungan dari strength dan opportunities, yaitu 1. Generasi muda dapat mengembangkan diri dengan baik didukung dengan teknologi informasi yang memadai. 2. Rasa ingin tahu generasi muda yang tinggi bila diikuti dengan manfaatkan teknologi informasi dengan baik, maka akan menjadikan pribadi yang berkembang dalam hal positif. Yang kedua, penggabungan dari weakness dan opportunities, yaitu 1. Memblokir games yang tidak semestinya dibuka oleh generasi muda. 2. Peran penting semua pihak untuk mengawasi generasi muda. Yang ketiga, penggabungan dari strength dan traits, yaitu 1. Memberikan pendidikan terkait penggunaan teknologi informasi yang baik dan benar. 2. Menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada generasi muda. Dan yang terakhir, keempat, penggabungan dari weakness dan traits, yaitu 1. Pemberian tindakan tegas yang memberikan efek jera kepada generasi muda yang melanggar. Demikianlah presentasi tadi kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.